ketika pemilu juga itu terjadi kekerasan seksual terhadap orang sesama partai. Padahal untuk korban cerita ke entah satgas atau peer counselor mungkin Yes. ya yang sama mahasiswa gitu, itu dia butuh untuk menceritakan kejadian tuh nggak gampang, itu susah loh. Terus ketika sudah ditindak justru nggak sesuai ekspektasi dia, kan kasihan juga sih korbannya. Indonesia itu menjadi negara peringkat 2 paling tidak aman di ASEAN. Halo geng Sosio Corner, kembali lagi bersama tayangan Sosio Corner, tapi kali ini beda banget ya. Biasanya kan boys club, Sekarang girls sekarang energy ya, girls feminine energy. energy. Ya, karena bosan kita dengan boys club, maka sekarang kami akuisisi Sosio Corner dengan ladies. Dan hari ini kita akan mendiskusikan apa? Kita bakal ngomongin banyak hal sih Mbak. Ada mental health, ada apa lagi, pemberdayaan perempuan. Oke. Dan Sebelumnya, banyak ya, kita rasain dulu ya. oke, betul. Nanti akan ada sesi berikutnya. Tapi sebelum jauh kita diskusi, saya mau memperkenalkan diri. Saya Vanda Puspitasari, saat ini sebagai Ketua Bidang Pergerakan Sarina di PPGMNI dan juga di Institut Sarina. Dan tentunya nggak sendiri dong, ada teman saya di sebelah. Coba perkenalkan diri. Oke, nama aku Nurisha Kitana, boleh panggil Risha. Saat ini aku mahasiswa, aku ilmu politik dari FISIP UI, aku founder dari Gandeng ODGJ, dan saat ini aku jadi Kepala Biro Sosial Lingkungan Masyarakat di DPC GMI Depok. Oke, mantap. Berarti kita sebenarnya teman sekolah ya, teman Temen kuliah ya. Iya. Cuman bedanya saya lebih tua ya. Saya lebih tua karena di S2 ya. Satu prodi Iya, sebenarnya. satu prodi, satu jurusan, dan kita satu dosen favorit mungkin ya, bisa Bisa lah jadi. kita makan di takor. Iya, betul ya. Berarti kita geng FISIP UI Iya, gitu sebenarnya. betul. Oke teman-teman, karena ini hari IWD ya, kita sebenarnya refleksi IWD, kita ada beberapa hal yang perlu dibahas, isu yang menarik untuk didiskusikan sebenarnya, dan ini juga berkaitan dengan keseharian kita, terutama anak-anak muda yang sering membunyi-bunyikan, dan ini sebenarnya booming memang dimulai dari milenial dan Gen Z. Iya sih, betul. Mengenai mental health, dan juga sering nggak sih dengar-dengar healing? Nah, sering banget. Kayaknya dimanapun kita berada Iya. ada healing ya. Kalau stres dikit healing gitu. Stres dikit healing. Betul. Artinya ada sesuatu yang berusaha untuk dihibur gitu kan, terutama berkaitan dengan mental. Nah, maka kemudian untuk lebih jauh lagi kita berdiskusi mengenai mental health, saya juga ingin sebenarnya gengs Sosiocorner tahu nggak bahwa si Risha ini itu baru pulang dari Rwanda. Kita tahu sendiri bahwa Rwanda itu negara sangat progresif, di mana mereka representasi perempuan di parlemen itu 60%. Sangat tinggi, tertinggi di dunia itu Rwanda. Sementara di negara kita, spill sedikit ya, di negara kita nggak pernah mencapai 30% batas minimum. Itu 30% batas minimum, tapi nggak pernah tembus di 30%. Dan berarti kita harus belajar banyak dari Rwanda. Oke, coba pengalamannya di Rwanda kemarin ngapain sih? Iya, jadi karena mungkin aku sedikit cerita background komunitas dulu. Boleh. Jadi aku punya komunitas nih, gengs, dan teman-teman, namanya Gandeng ODGJ, yang mana tuh concern terhadap isu kesehatan mental sebagai mental health campaigner, tapi yang lebih dikapitalisasi adalah pemberdayaan penyintas gangguan jiwa. Dan kami tuh ada sejak tahun 2021 sampai sekarang tuh kami sudah ketemu dari 600 orang volunteers, 450 orang beneficiaries, dan ada di 8 kota di Indonesia gitu. Itu background dari komunitas dan advokasi yang aku lakukan. Nah, kemarin kebetulan dan rezeki ternyata aku berangkat ke Rwanda. Aku diberangkatin sama UNICEF Indonesia karena memang waktu itu seleksi akhirnya aku submit dan apply tentang advokasi aku kan. Akhirnya dipilih UNICEF, pilih aku dan komunitasku untuk berangkat ke sana. Terus di sana ngapain aja dan itu acara apa gitu. Acara namanya Global NCD Alliance Forum. Itu dia secara simpelnya ngomongin tentang penyakit tidak menular. Yang mana juga ada mental health di situ. Dan aku jadi speaker di pre-conference-nya di Youth Pre-Conference by UNICEF Headquarter, dan aku ngomongin soal, jadi aku cerita Gandeng ODGJ itu sampai ke teman-teman aku dari luar negeri gitu. Aku senang banget di situ karena memang ini pertama kalinya Gandeng ODGJ dibawa keluar gitu.
Terus ngapain aja di sana? Di sana itu eh, kami para peserta diajakin ke satellite session, panel session, plenary session. Ya intinya kita belajar lah di sana. Tapi ada namanya outputnya tuh Kigali Youth Statement, Kigali ibu kotanya, Kigali Youth Statement, yang mana ini bisa mendukung UN High Level Meeting on NCDs and Mental Health gitu. Jadi memang yang datang ke situ tuh memang advokat, ada dua, memang dibagi dua. Yang pertama adalah yang advance, yang memang sudah senior dan sudah berkecimpung di NCDs itu sudah lama gitu lah. Dan mereka tuh ngomongnya pasti makro terus, kayak kebijakan apa yang bakal diadvokasikan ke UN HL meeting ini gitu. Ada namanya youth. Yang youth ini yang di bawah 35 tahun. Dan aku termasuk yang youth. Jadi yang di youth ini memang outputnya yang tadi Kigali Youth Statement. Dan senangnya lagi di sana adalah kami banyak diskusi, kami banyak ngobrol-ngobrol tentang mental health, dan aktivis yang datang di sini itu memang ada yang diabetes, ada yang tobacco prevention, ada yang mental health, ada yang banyak, intinya penyakit-penyakit yang tidak menular seperti itu. Dan secara nggak langsung ini jadi momen pertama aku juga untuk keluar negeri, tapi langsung jauh ke Rwanda. Dan aku nih fun fact aja nih Mbak, aku dengar kata Rwanda tuh dari dosen aku, dari Mas Panji. Oh, Pak Panji. Iya, dari Mas Panji dengar Rwanda gitu ya. Terus tiba-tiba kan bisa ke sana kan kayak, lah ini yang di buku gitu ya. Tiba-tiba ke sana. Yang gitu. sering dibahas kan oleh Iya, kita. kan yang bahasnya di matkul narsis namanya nasionalisme dan resolusi konflik etnis. Waktu itu aku ingat banget. Terus aku bisa ke sana gitu. Dan intinya yang bisa aku petik adalah tidak ada no health without mental health intinya. Dan aku tuh selalu bawa semangat bahwa we are the voice of the voiceless gitu, karena beneficiaries aku mereka nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada komunitas aku yang memang hadir untuk memberdayakan mereka gitu. Tujuannya adalah supaya stigma mereka di masyarakat tuh bisa berkurang, dan mereka ketika selesai dari panti rehabilitasi mental itu bisa diterima kembali di masyarakat gitu. Jadi kalau boleh di-spill sedikit, itu kami memberikan pelatihan-pelatihan seperti budidaya ikan lele, budidaya sayur, buah, terus ada yang itu puding Skill lah ya. Iya, dan yang intinya mereka biar bisa lebih berdaya dan lebih diterima di masyarakat gitu sih Mbak. Kalau di Rwanda kemarin ada perwakilan berapa negara? 66 negara. 66 negara. Yang disoroti soal mental health kira-kira apa itu dari forum kemarin? Yang disoroti soal mental health terutama untuk anak dan remaja ya. Karena memang ini menurut aku ya Mbak, aku Gen Z, jadi kayak isunya ini tuh dekat banget sama Gen Z gitu. Pas nih ya, milenial Gen Z mewakili ya. Isunya dekat banget sama Gen Z, jadi lebih ke refleksi sih. Intinya gimana perkembangan advokasi grassroots di negara masing-masing seperti itu. Nah, mungkin untuk output yang lebih tinggi gitu ya, lebih makro tuh yang untuk yang expert yang tadi aku ceritakan ada dua ya, youth sama yang expert. Itu lebih mereka tuh kacamatanya makro, lihatnya kebijakan gitu-gitu. Dan memang kami beda sesi gitu. Tapi secara nggak langsung kita belajar soal manajemen komunitas, funding, memberantas stigma, mengurangi stigma gitu-gitu deh. Tapi ada nggak disebutkan secara global bahwa mental health terhadap remaja itu didominasi oleh faktor apa? Lingkungan. Secara nggak langsung tuh lingkungan memang berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja. Contohnya gini, kita misalnya, aku nih di komplek nih orang yang paling pinter misalnya, aku lulus SMA. Tapi tiba-tiba aku nggak lulus di PTN favorit. Iya. Nah, itu kan pasti kayak pressure-nya dapet ya Mbak ya. Dan stigma sosialnya. Betul. Belum lagi orang tua. Betul. Orang tua itu, hemat aku ya, orang tua itu sebenarnya menjadi penyebab utama dari kesehatan mental anak-anak. Iya. Ya, terlepas nanti lingkungan sekitarnya juga menambah itu gitu kan, menambah beban itu. Maka dari itu kayak butuh parenting yang mulai berkembang gitu, maksudnya mulai concern terhadap kondisi kesehatan mental anak gitu. Jadi gini, misalnya nih orang tuaku nggak kasih support kesehatan mental yang maksimal misalnya, tapi aku bisa melakukan itu ke adikku dan anak-anakku nantinya gitu. Kalau dari UNICEF ada nggak standarisasi untuk bagaimana menangani ataupun menjaga kesehatan mental generasi muda? Kebetulan kalau dari UNICEF kemarin aku dikasih briefing, pre-departure briefingnya itu lebih ke mengelola komunitas dengan modul-modul gitu sih Mbak. Jadi lebih ke
mengorganize ya. Iya, jadi mengorganize mungkin kalau komunitas. isu itu aku harus belajar lebih lanjut tentang Oke. UNICEF-nya. Oke, jadi memang sih kalau kita ngomongin data ya teman-teman, ngomongin data itu kesehatan mental emang didominasi oleh anak-anak muda. Karena juga itu kompleks ya, masalahnya kompleks, nggak cuma dari lingkungan. Kalau hari ini kita juga hidup, terutama Gen Z ya, Gen Z itu hidup berbarengan dengan teknologi yang semakin maju. Mungkin kalau milenial mungkin dulu aku masih kedapatan Friendster gitu loh. Masih di zaman itu pun aku SD gitu kan. SD udah kenal Friendster gitu. Kenal nggak Friendster? Enggak. Ya kan pasti nggak Aku kenal. nggak ngerti. Aku Facebook BBM. BBM juga BBM. kedapatan itu gitu kan. Cuman di yang sekarang udah punah pun itu sosial media itu aku pernah menjangkau itu gitu. Pernah bertemu itu dengan dia gitu. Cuman kan arus teknologi itu perkembangan pesat itu memang di tengah-tengah generasi Z ini juga tumbuh gitu. Jadi mereka berbarengan, berdampingan tumbuh. Gen Z dengan teknologi itu sangat berdampingan. Betul. Dan ini berpengaruh besar juga terhadap bagaimana mereka berperspektif, berpikir, juga berdampaknya bisa berpengaruh kepada kesehatan mental itu sendiri. Ditambah orang tua yang nggak bisa mengakselerasi dirinya di tengah perkembangan teknologi ini kan ada apa ya, semacam gap Celah ya. mungkin gap generation juga ya. Dan juga ada sebuah situasi kondisi yang orang tua itu nggak bisa melek gitu, nggak bisa adaptif dengan anaknya mungkin udah terakselerasi dengan perkembangan hari ini, tapi orang tua enggak, sehingga berpengaruh terhadap pola asuh, ya kan? Kalau boleh aku cerita ya Mbak, Oke, gimana? aku punya, jadi Gandeng ODGJ itu punya panti rehabilitasi mental per kota gitu kan. Itu di Jakarta ada? Jadi kami itu Dimana? ada di Jabodetabek, Surabaya Raya, Oke. Malang Raya, Kediri Tempat Raya. saya dong Malang. Iya, Madiun Raya, Solo, Jember, Yogyakarta, 8. Ada yang di Ponorogo, panti utama kami. Itu ada anak 18 tahun yang masuk panti. Itu jadi gini, dia tuh diem di pojokan, dia tuh gini, tangannya tapi nggak ada HP-nya, gini doang. Ternyata masuk panti orang dengan gangguan jiwa, panti rehabilitasi mental, karena memang dia sering main game gitu. Itu anak 18 tahun termuda. Tapi setelah saya sana lagi 2 tahun, setelah udah ternyata udah pulang gitu. Cuman yang kagetnya adalah dia masih muda banget gitu. Terus tanya gini di pojokan kan, aku tempat tanya ya ke pengelola, itu kenapa Pak gitu. Itu kebanyakan main game. Kan kita kaget, soalnya biasanya kan ngomongnya game, nanti kebanyakan main game loh. Ternyata ada, wujudnya tuh ada gitu. Iya. Itu memang ternyata ini gadget ini sama Gen Z memang pengaruhnya gede banget. Iya, tapi emang secara medis juga saya pernah dengar podcast, memang dia ini ya pakar di bidang kesehatan mental juga, bahwa pengaruh gadget ke kesehatan mental itu sangat signifikan. Mulai dari kita scroll sosial media, itu bisa candu. Yes. Game juga bisa candu. Yeah. Jadi ada penjelasan ilmiah yang aku juga lupa ya, maksudnya secara nama-namanya apa. Cuman candu dari sosial media itu bisa dipengaruhi bahkan dari layar handphone gitu, layar gadget gitu. Nah, ketika kemudian intens main games nggak mungkin 15 menit, bohong. Iya. Paling sedikit paling 2 jam. Iya. Atau 1 jam. Itu paling sedikit. Dan bayangkan itu setiap hari. Dan nggak mungkin kalau dikalkulasi sehari itu main game cuma 1 jam. Nggak mungkin. Pasti nanti malam main lagi sama temennya ya kan. Apalagi yang bener-bener edik ya. Yang udah edik banget itu pasti main game. Mungkin separuh hidupnya dipakai buat main game. Dan itu berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental mereka gitu. Dan ketika ada kasus anak-anak muda bahkan umur 18 tahun udah mengalami gangguan mental dan reaksi dia apa ya? Ini namanya apa? Aktivitas dia ketika gangguan mental itu main handphone. Tangannya gini, yes. Itu udah bisa udah kasihan. Bisa dikatakan bahwa dia seperti itu karena gadget juga gitu loh. Dan memang faktor dominan. Dan orang tua kadang, ini juga koreksi buat orang tua. Kadang saya suka kesel kalau saya melihat kakak-kakak saya yang punya anak. Kalau saya kan masih masih single gitu. Cuman saya kesel kalau kakak-kakak saya itu misalnya anaknya nangis, Kasih HP. dikasih handphone, diem. Suapin anaknya nggak mau kasih handphone, diem. Itu gemes deh. Maksudnya gini, kayak nggak mau repot. Jadi orang tua zaman sekarang tuh juga salah satu yang menjadi penanggung jawab ya atas perilaku anak seperti itu juga karena disebabkan nggak mau repot. Jadi udah pola pengasuhan yang harus sabar, harus
mengayomi dalam artian bagaimana menempatkan posisi sebagai orang tua berperan itu sudah banyak dihilangkan, banyak ditinggalkan karena ada gadget gitu. Iya. Ya udah terwakili dengan gadget, simple, that's it. Anak gak nangis dikasih SpongeBob gitu Iya. loh. Iya nggak sih? Kasihan untuk jangka panjang sebenarnya. Iya, aku pernah baca artikel guys. Itu pernah ada kasus bahwa umur balita 3-4 tahunan itu dia matanya sudah nyaris buta karena kebiasaan nonton video YouTube. Dan itu anak kecil kan mau ditaruh di Iya, depan mata mereka nggak ngerti gitu loh. Dan kontrol orang tuanya juga main gadget soalnya. Jadi ada khusus HP buat anaknya, orang tuanya scroll, anaknya nonton apapun yang dia tonton gitu loh. Dan itu juga menurutku pemerintah juga harus tegas di situ. Bagaimana kemudian pola asuh anak ini menjadi perhatian penting, terutama di tengah gadget yang sangat mendominasi kehidupan manusia deh kayaknya. Dan pasti ini bakal berkembang nggak sih Mbak? Dulu kalau aku nangis lihatnya TV, belum Iya, dikasih HP betul. kan? Sekarang nangis gadget. Entah nanti masa depan apa? Kan kita nggak tahu juga. Kalau Gen Z gitu ya. Kalau kita milenial nangis, diem enggak. Kalau milenial kayaknya gitu ya guys. Kalau Gen Z kan masih nonton TV. Kalau kita kayaknya denger radio mungkin enggak lah. Mungkin kita juga nonton TV, tapi kalau udah nangis diem enggak. Mungkin gitu ya. Jadi ada juga yang menarik nih. Apa namanya di komunitas kamu nih. Kalau kita ngomongin mental health, saya mau bacain data. Agak nyontek nggak apa-apa ya, karena datanya cukup banyak, nggak gampang di memori daripada salah sebut. Ini dari sumber yang valid karena sudah terakui secara internasional ya. Itu dari Indonesia National Adolescence Mental Survey atau INAMHS. Nah, itu memang penelitian survei nasional, skalanya nasional, tapi dia proper gitu ya kira-kira. Nah, saya coba membacakan beberapa data yang ini sangat nanti relate dengan komunitas yang dibina ya, bahasanya komunitas yang diberdayakan oleh teman-teman kita. Namanya kalian apa? Kamu Risa, namanya Gandeng ODGJ. Gandeng ODGJ. Oke. Jadi guys, datanya itu perempuan di Indonesia lebih banyak mengalami gangguan kesehatan mental daripada laki-laki. Nah, ini data berdasarkan jenis kelamin ini mulai dari bentuknya kecemasan. Kecemasan itu 4,5% pada perempuan dan 2,7% pada laki-laki. Kemudian yang kedua depresi. Depresi 2,9% pada perempuan dan 2% pada laki-laki. Terus bipolar 0,33% pada perempuan dan 0,33% pada laki-laki. Ini cukup seimbang. Kemudian skizofrenia 0,27% pada perempuan, tapi ini laki-lakinya lebih besar 0,31% pada laki-laki. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ini hanya beberapa bentuk ya, yang dipublis gitu. Tapi ada beberapa bentuk yang lainnya yang apa namanya secara angka tidak lebih besar dari ini gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kelompok umur ini dan juga apa namanya berdasarkan jenis kelamin ini mulai dari adanya apa namanya hubungan yang tidak sehat di lingkungan sekup terkecilnya yaitu di keluarga, kemudian di lingkungan, kemudian berkaitan dengan bagaimana mereka merasa tidak berguna apa ya, kayak useless gitu ya, merasa useless karena nggak berkarya dalam hidupnya, terutama ini para kelompok perempuan karena memang ada, kalau ini kita ngomongin data ini itu relate dengan kasus yang hari ini terus terjadi terhadap perempuan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang itu terjadi bahkan setiap hari. Kalau kita ngomongin perempuan menjadi korban kekerasan itu mulai dari banyak bentuknya, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, bahkan kekerasan dalam politik, kekerasan dalam ekonomi. Tadi juga sempat si Risa cerita bahwa di kekerasan dalam politik dia pernah mewawancarai wartawan ya tentang kekerasan pada jurnalis perempuan pada Pilpres 2024. Iya, dan aku juga pernah waktu itu ada teman di jaringan perempuan, jadi dia itu orang partai politik, dia sharing bahwa ketika pemilu juga itu terjadi kekerasan seksual terhadap
orang sesama partai politik. Yang seharusnya partai Padahal politik ini sama-sama. sama-sama partai politik. Jadi mereka mengalami kekerasan seksual di tengah-tengah sedang itu kan hektik ya, Ya. siang malam bersama-sama Ya. gitu kan. Dan itu ternyata ada kesempatan loh di situ, ada niatan busuk itu ya, niatan cabul itu untuk melakukan apa ya, bagi saya kok rendah nggak sih? Kayak nggak bisa berkata-kata untuk ngomongnya, kayak maksudnya itu teman sendiri di partai Iya, ya kan. lagi berjuang pemilu Iya. guys, harusnya sibuk kan, fokus di sana gitu, Iya. tapi masih sempat-sempatnya. Artinya itu juga mental gitu loh, berkaitan dengan mental yang nggak sehat gitu loh. Karena apa? Karena upaya untuk merendahkan orang lain itu ada dalam pikirannya gitu kan. Dan banyak sekali bentuk-bentuk yang dialami perempuan dalam berbagai sektor, bahkan di domestik ataupun di ruang publik. Yes. Domestik misalnya KDRT. Guys, orang KDRT yang mengalami KDRT itu susah sekali sembuhnya loh. Karena apa yang melakukan orang terdekat, apalagi kalau berkekerasan seksual, itu susah sekali disembuhkan secara mental. Karena peristiwa yang mereka alami sangat luar biasa hebat gitu loh. Direndahkan, dilecehkan, diobrak-abrik kemerdekaannya itu loh. Bahkan di level keluarga. Bahkan di level keluarga. Jadi sampai hari ini korban kekerasan itu mulai seksual, mulai fisik, psikis itu didominasi oleh perempuan. Kawan-kawan bisa cek data di Komnas Perempuan, itu korbannya didominasi oleh perempuan memang sampai hari ini. Dan kemudian ketika data barusan yang saya baca itu mencatat perempuan lebih dominan dan kecenderungan banyak sekali jumlahnya mengalami mental health, gangguan kesehatan mental, maka itu konsekuensi dari berbagai macam kekerasan yang mereka alami. Yes. Saya punya teman stres, dia itu stres parah karena yang awalnya itu kuliah bareng-bareng, bekerja, terus menikah, oleh suaminya dilarang untuk berkarya hidup lah, nggak boleh kerja, nggak boleh apa, harus ngurus anak di rumah. Akhirnya dia mengalami sebuah situasi yang menurut dia ini Bukan dia banget gitu. ini susah diterima. Dan kemudian harus mengurus anak yang di mana peran suaminya nggak ada. Nggak bantu. Nggak dari dia hamil sampai dia melahirkan nggak ada peran suami yang benar-benar stay tune gitu, nggak ada. Akhirnya dia mengalami depresi. Itu benar-benar saya melihat sendiri secara intens karena saya mengadvokasi dia juga. Akhirnya kemudian berpisah sama suaminya, tapi itu butuh kestabilan mental yang sangat lama untuk dia memutuskan bahwa kalau bahasa sekarang red flag ya. Kalau bahasa sekarang red flag, lu red flag gitu, maka gue mau pisah. Itu pemulihannya butuh waktu yang lama. Baru ada keputusan sangat visioner itu. Oh, iya. Dan itu berangkatnya dari dia yang sehat, justru menikah, tapi relasinya yang sangat diskriminatif, relasinya yang tidak berkeadilan, maka menyebabkan salah satu pihak akhirnya mengalami Dirugikan lah intinya. dirugikan dan mengalami dampak yang sangat negatif. Berarti untuk keluar dari dalam tanda kutip lingkaran setan, kalau misalnya dari keluarga sendiri lebih susah ya, lebih susah. Orang-orang terdekat tuh lebih susah ya. Betul, karena apalagi yang perempuan-perempuan yang punya anak ya, iya nggak sih? Mereka merasa bahwa aku punya anak. Gitu. Banyak pertimbangan untuk keluar dari lingkaran itu. Yes, dan kadang gini, aku udah lama 3 tahun aku nggak kerja, terus aku kalau nggak ada suamiku aku harus ngapain? Gimana? Iya, relate. Ada semacam pola ketergantungan yang diciptakan dari situasi atau relasi rumah tangga yang tidak akomodatif kepada seluruh pihak, itu akhirnya begitu. Akhirnya ada pola ketergantungan kan, seolah-olah selama ini dia hidup dari suami, makan dari suami, selama 3 tahun itu nggak singkat loh. Betul. Dan ketika dia harus keluar dari itu, kekhawatiran itu ada. Aku makan apa, anakku makan apa. Yes. Padahal dia sangat sebelum nikah tuh dia akan bisa wanita karir lah gitu. Dia akan bisa survive kok dalam banyak hal sebenarnya. Terus nikah dibatasin sama suaminya. Yes, karena dikekang itu dibatasin dalam banyak hal. Terus apa kabar setelah memang sudah pisah? Apakah dia kembali seperti semula atau gimana? Setelah pisah, terus kemudian dia emang harus survive, harus struggle banget dia, berjuang banget, anaknya 2. Kemudian dia sekarang sudah bekerja dan dia kalau istilahnya mungkin jadi mandor ya sekarang, dan udah punya Sudah lebih baik intinya. udah lebih baik, udah punya kehidupan yang lebih layak meskipun dia janda, dan tapi itu dia bermartabat gitu loh. Karena dia punya sikap, dia punya kemerdekaan, dia punya kendali bahwa saya harus menentukan nasib saya sendiri. Itu survivor yang hebat sih menurut saya. Penyintas dan sekaligus dia berhasil keluar dari itu lingkaran setan kayak kata kamu. Betul.
Kita switch sedikit nih ngomong kekerasan seksual ya. Gimana sih menurut Mbak tentang adanya satgas-satgas di kampus yang memang sudah aware terhadap isu ini? Nah, ini perlu kita koreksi sebenarnya. Oke, Kemendikbud mengeluarkan permen satgas nih untuk membentuk satgas di Ya, di tiap-tiap kampus-kampus, kampus. fakultas ya. Yes, GMNI itu kita sudah menciptakan satgas di banyak titik di kampus, di beberapa titik di Indonesia. Bahkan sudah ada yang ke teman-teman membuat, jadi sekretariat di GMNI di cabang-cabang itu dipakai buat apa namanya layanan pengaduan, buat pendampingan gitu kan. Kalau mau mengadukan ke ada call center nanti harus bisa ke tempat GMNI gitu kan. Itu kita sampai punya di beberapa titik, ada kolaborasi sampai dengan kepolisian. Cuman memang ternyata hambatan kita itu justru dari internal kampus. Justru internal kampus. Yes. Jadi ternyata bayangkan ini satgas, oke satgas dibentuk. Ada yang memang itu satgasnya mereka bikin sendiri karena kampus gak mengendaki. Ada yang satgasnya berkolaborasi sama kampus, tapi kampus ini didominasi oleh birokrasi kampus sendiri. Sehingga mereka kemudian di sana menjadi kelompok kecil yang saran, masukan, kritikan nggak pernah Nggak maksimal didengarkan. juga ya jadinya. Iya. Jadi misalnya nih satgas yang nggak mau ada unsur di luar birokrasi kampus, orang-orang birokrasi kampus gitu. Maka itu yang ngurus satgasnya adalah orang-orang yang ada di birokrat kampus. Jadi kalaupun ada dosen yang melakukan kekerasan seksual, akhirnya diwajarkan, dilumrahkan, bahkan ditutup-tutupi. Itu banyak kasus. Ada yang seperti itu. Ya Kak, sekarang gini, misalnya yang jadi ketua satgas adalah orang kampus sendiri, orang birokrasi kampus. Yang melakukan kekerasan seksual orang birokrasi kampus juga. Akan sangat mudah sekali untuk pembungkaman kasus kan gitu. Tapi seharusnya bekerja dengan profesional, seharusnya ya kalau Ya, awam harusnya. melihat ya memang Betul. harus ditindak kan walaupun sama. Tapi realitanya memang realitanya begitu. Jadi unsur satgas itu seharusnya ada seperti unsur birokrasi kampus memang harus ada. Ada unsur masyarakat mahasiswa. betul. Terus ada unsur dari organisasi kemahasiswaan. Yes. Jadi Ada beberapa variatif gitu dalamnya. Yes, ada beberapa yang mewakili gitu loh, sehingga kemudian tercipta juga stabilitas kan gitu. I see. Ada yang ngontrol, ada yang apa. Ini ada yang satgas yang nggak pernah jalan ya karena itu. Karena mereka yang penting ada memenuhi permen gitu. Dan permen juga menurutku juga kurang sanksinya kurang berjalan tegas. Kalau ada kampus yang nggak bentuk satgas, harus dong langsung disanksi administrasi. Entah itu seperti apa bentuknya harus disanksi dong gitu kan. Terus Mbak misalnya nih, Mbak pernah nggak sih kayak dengar cerita atau sharing-sharing sama teman ada satgas bekerja dengan baik misalnya, tapi ada pelaku yang tidak ditindak dengan baik atau tidak maksimal gitu, itu pernah nggak sih Mbak dengerin soal kayak begitu-begitu? Yang Pelakunya tuh nggak ditindak banyak. secara, walaupun sudah ada satgasnya nih di kampus-kampus, tapi udah ketemu pelakunya cuma nggak sesuai ekspektasi korbannya gitu, kayak nggak adil gitu ngerasanya korbannya gitu. Banyak banget. Banyak banget. Jadi memang di dunia pendidikan, mulai dari kampus ya, mau kampus maupun sekolah-sekolah ataupun bahkan pesantren nih. Di pesantren tuh banyak loh kekerasan seksual. Tapi nggak ada satgasnya. Nggak ada, di situ nggak ada. Tapi sebenarnya Kemenak itu sudah buat kayak surat permen juga bahwa Disuruh bikin juga. harus ada soal penanganan kekerasan seksual, mulai dari dibentuknya semacam ya satgas seperti itu. Cuman juga hemat saya nggak banyak ya. Cuman belum semua pesantren melakukan itu gitu. Dan kemudian ada semacam seperti ini misalnya. Justru kadang dunia pendidikan itu kok logikanya terbalik. Kalau ada kasus justru ditutupin. Sebenarnya kan untuk kemudian kalian bisa menjadi institusi pendidikan yang bermartabat, kalau ada kampus maka harus ditindak tegas kan gitu. Iya, Ini terbalik logikanya. Berusaha ditutupin, berusaha dibersihkan. Jadi nggak cuma sekali cuci mereka, dicuci berkali-kali, dibaiklin pun biar bersih, biar nggak bernoda gitu kan. Kasihan korbannya loh. Iya, justru kasihan korban memang. Udah keadilannya nggak dapat. Kemudian akhirnya kan gini, pelaku seolah-olah gini, gampang kok aku melakukan pelecehan seksual nggak diapa-apain, besok lagi gitu. Itu akan memunculkan pikiran yang seperti itu. Padahal untuk korban cerita ke entah satgas atau peer counselor mungkin ya yang sama mahasiswa gitu, itu dia butuh untuk menceritakan kejadian tuh nggak gampang, itu susah loh. Terus ketika sudah ditindak justru nggak sesuai ekspektasi dia, kan kasihan juga si korbannya. Benar. Kan untuk speak up kan susah kan. Iya, jangankan di dunia pendidikan di satgas yang nggak dihirau kasusnya kan, kadang di APH juga nggak dihirau.
misalnya melapor ke kepolisian, nggak langsung polisi itu aware bahwa dia korban. Harusnya kan kalau di undang-undang TPKS Yes. itu kalau dia melaporkan kasus kekerasan seksual, dia korban, maka dia harus hak korban itu harus diberikan. Iya. Mulai dari perlindungan, mulai dari beberapa komponen yang lainnya. Terlepas itu terbukti atau enggak harus diberikan dulu hak korbannya. Banyak kemudian di APH kita, dia mengadu nih kekerasan seksual. Bahkan kasusnya ditumpuk, di-delay. Emang pesawat doang yang bisa di-delay? Enggak dong. Kayak kesannya nggak urgent gitu ya. Yes, penanganan kekerasan seksual juga di-delay Pak, Bu, gitu loh. Iya, di-delay. Di negara kita masih banyak kasus seperti itu. Berarti banyak orang belum aware. Belum aware, termasuk APH sendiri. Memang ada APH yang tegas ya, yang tegas kemudian pelaku ini ditindak secara adil gitu. Tapi masih banyak PR juga karena APH kita juga masih lemah keberpihakannya terhadap korban kekerasan seksual. Dan ini tadi soal pengalaman kamu di komunitas gandeng ya. Gandeng Aku kok ODGJ. keinget genggam ya. Genggamlah tanganku gitu ya. Genggam ODGJ, gandeng ya. Gandeng ODGJ. Oke, gandeng. Nah, di gandeng ODGJ itu ada berapa orang yang diberdayakan? Beneficiaries-nya tuh ada lebih dari 450. Jadi kita modelnya Itu yang se-Indonesia atau di Jabodetabek? Se-Indonesia. Oke. Jadi modelnya tuh per panti gitu loh, Mbak. Bukan yang kita terus-terusan ada. Itu dream kami sih punya yayasan yang cuma satu di satu tempat gitu. Oh, oke. Jadi kami kayak tour safari panti gitu lah intinya. Dan fun fact-nya adalah banyak perempuan yang di situ. Nah, ini tadi aku mau nanya. Iya. Ternyata dia udah ini. Jadi walaupun memang kami selalu minta penyintas. Ada jumlah nggak dari 400 sekian tuh perempuan berapa? Oh, kami sekarang belum data perempuan berapa, laki-laki berapa sih. Jadi lebih ke database beneficiaries, volunteer. Mungkin ini next PR kami untuk data lebih spesifik mungkin ya dengan dari umur terus jenis kelamin itu biar membantu memperkaya data juga ya. Tapi mayoritas perempuan ya? Mayoritas perempuan. Seruput dulu boleh kopi. Ini Arabica loh. Kawan-kawan kalau mau ngopi boleh. Ya. Mayoritas perempuan. Jadi gini, di komunitas aku itu intinya kita mental health campaign. Ini untuk masyarakat luas lah, publik lah. Untuk anak-anak juga, untuk remaja juga. Tapi ini yang mental health campaign aja yang untuk lebih sayang ke diri sendiri gitu-gitulah, yang positive vibes gitu. Ada yang untuk ODGJ yang di jalanan yang homeless, seperti orang-orang homeless yang masih di pinggir jalan seperti itu kami nggak berani ambil karena itu bukan wewenang dari komunitas, itu harusnya Dinsos, Dinkes dan Satpol PP yang bisa kolaborasi di situ stakeholdersnya gitu. Makanya kami cuman kasih sedekah pangan, biasanya kasih makan atau bersihin, kasih apa ya kayak apa ya alat bersih-bersih gitu loh Mbak, tisu basah gitu-gitu. Terus yang terakhir adalah yang di panti rehabilitasi mental, yang mana di situ tuh udah diklasifikasikan sama pengelolanya, di mana yang baru masuk, mana yang sudah lama di sini, mana yang sudah jadi penyintas yang mulai sembuh gitu. Nah, kebanyakan yang di nomor 2 ini yang sudah lama dan yang sudah jadi penyintas itu perempuan. Dan kami selalu pesan ke volunteer kami supaya nggak tanya background ketika mereka nggak cerita. Maksudnya nggak, kamu bisa di sini ngapain, itu nggak boleh tanya seperti itu. Takutnya nanti malah mereka on off gitu loh. Ya, jadinya mereka cerita sendiri. Banyak faktor-faktor yang bikin mereka ada di situ dan di kondisi seperti itu. Pertama, pasangan. Pasangan nih guys. Jangan red flag. Pasangan. Kedua adalah keluarga. Rata-rata pasangan kenapa? Yang apa? Yang situasinya gimana? Pisah sih kayak. Pisah. Terus hak asuh anak seperti itu. Jadi itu lebih ke keluarga mungkin ya. Jadi pisah. Ada yang karena KDRT mungkin atau? Mungkin nggak dikasih tahu sama pengelola ya, karena aku nggak menemukan luka-luka. Lukanya dia tuh cuman sakit-sakit gatal-gatal kulit. Jadi mungkin nggak ada KDRT tapi dibuang sama anaknya tuh ada sih. Dibuang sama anaknya? Iya, kayak udah tahu sakit malah dibuang gitu. Itu ada. Jadi faktornya adalah pasangan, terus ekonomi yang tadi Mbak cerita yang awalnya wanita karir. Jadi aku pernah ketemu sama penyintas yang pinter bahasa Inggris. Dia pinter bahasa Inggris dan dia S2. Dan faktor berikutnya adalah pendidikan. Aku pernah ketemu bukan penyintas ya, masih dirawat ya, lulusan PTN top 3.
Aku lupa ceritanya karena udah lama, 2 tahun 3 tahun yang lalu. Entah itu dia nggak lulus atau setelah lulus nggak jadi apa-apa, dia masuk ke panti rehabilitasi mental. Oh, itu tadi ya, merasa useless ya? Yes. Merasa dirinya useless gitu. Itu mungkin aku bisa ngomongnya 3 itu sih, pasangan, terus karir sama pendidikan. Itu yang banyak perempuan yang akhirnya masuk ke panti rehabilitasi mental. Oke, ada yang karena faktor kekerasan seksual nggak? Kalau di di circle aku, misalnya di teman kita di jaringan-jaringan perempuan atau di advokasi kekerasan seksual, itu pasti korban kekerasan seksual itu dia mengalami gangguan kesehatan mental. Em, ada tapi mungkin nggak secara langsung gini. Adanya tuh dia sedang hamil besar Ya. di pinggir jalan, terus akhirnya diambil sama salah satu panti gitu sih Mbak. Jadi mungkin bukan secara langsung kekerasan tuh enggak, cuman rentan akan dapat kekerasan makanya diambil sama panti gitu. Karena dia porsinya hamil besar banget gitu. Itu sih. Tapi untuk karena Yang backgroundnya mungkin dari kekerasan seksual, akhirnya dia nggak mungkin nggak cerita ya nggak sama cerita aku sih ya, nggak Iya. mungkin satu-satu diceritain Yes. sih. Ya benar-benar. Nanti kalau kita ada waktu, kalau dan aku ada kegiatan, nanti aku ada salah satu koneksi panti rehabilitasi mental yang semuanya perempuan. Dan yang bikin aku tersentuh di situ adalah ketika pengelola bilang, saya kasihan. Ini kita bicara soal wanita ya. Nanti kalau dia nggak bisa cara bersihin menstruasi dia sendiri, Iya. dia nggak bisa dia nggak bisa merawat badannya sendiri. Makanya di sini khusus perempuan dan di sini saya pengen menciptakan ruang aman bagi teman-teman orang dengan gangguan jiwa itu. Aku tersentuh banget sih Mbak. Kayak benar-benar semua perempuan di situ. Nah, menarik nih. Ngomongin ruang aman, kita perlu share nih. Indonesia itu menjadi negara peringkat 2 paling tidak aman di ASEAN. Wow. Paling tidak aman. Wow. Se-ASEAN loh. Jadi indikatornya itu mulai dari kekerasan. Kekerasan ini berbagai bentuk ya. Mulai dari kekerasan fisik, seksual, macam-macam itu. Terus adanya soal terorisme, terus kekerasan dalam itu banyak sektor itu, terus kekerasan dalam politik, terus adanya juga kriminalitas. Itu Indonesia negara yang paling tidak aman peringkat 2 guys. Dari bawah di ASEAN. Kita walaupun udah pakai baju-baju sopan ini masih bisa aja kena Oh bisa sekali. Oh saya itu biasanya di kekerasan seksual yang sering terjadi itu sama tukang Grab. Oh iya? Saya pernah itu. Jadi kondisinya bukan yang ketika saya naik ya. Terus Jalan nih mau ke Alfamart, ada bapak-bapak Grab, Catcalling santai, gitu? catcalling. Oh. Catcalling terus habis itu saya samperin. Kenapa Pak? Gitu. Bukan saya kok, mulutmu tadi yang ngomong. Akhirnya ketika kita lawan justru mereka juga nggak berani gitu. Dan ini yang perlunya dari kalau ada kekerasan seksual, kita perlu berani gitu. Yes. Jangan dibiarkan. Aku mau nanya deh ke Mbak. Misalnya, nauzubillah min zalik, tapi misalnya contohnya aku kena, apa yang harus aku lakukan? Kan itu pasti nge-freeze ya? Nge-freeze. Itu kalau menurut Mbak apa yang harus aku lakukan? Ini mungkin untuk edukasi teman-teman juga ya, biar misalnya ya bukan mendoakan, tapi kalau suatu saat kena ini kayak prevention Ini sih antisipasi. Yes. Apa sih Mbak yang kayaknya harus kita lakukan ketika kita kena di posisi itu? Sebenarnya aku yang pertama mungkin yang paling perlu basic itu kita harus tahu kekerasan seksual itu bentuknya seperti apa. Karena banyak sekali. Jadi kadang yang kita alami ini bahwa sebenarnya itu kekerasan seksual tapi kita nggak sadar bahwa itu kekerasan. Ternyata juga kok nggak banyak perempuan yang merasa risih ketika di catcalling karena mereka nggak sadar bahwa itu kekerasan gitu loh. Ketika pertama kita harus tahu bahwa kekerasan seksual itu seperti apa, bentuk-bentuknya apa saja. Sehingga kita tahu ini kekerasan seksual dan kita paham harus berbuat apa. Kemudian yang kedua, memang kita perlu adanya semacam menurut saya itu keberanian. Keberanian ini dalam artian membangun prinsip dalam diri sendiri bahwa ketika kemudian ada orang kayak roman-romannya dia akan berusaha mengarah situ, kita harus punya ketegasan di situ. Setidaknya kita berusaha untuk stop it gitu, stop it. It's not fun gitu, maksudnya ya itu nggak nyaman, it's not comfortable gitu. Akhirnya itu kita perlu ada ketegasan di situ. Jadi ada beberapa case yang kemudian ketika saya melakukan pendampingan ditanya nih, kenapa sebenarnya ada dalam beberapa
beberapa momen ada upaya kamu bisa menolak ketika dia cerita ya. Iya, karena awalnya saya itu nggak nyangka bahwa dia akan melakukan itu. Saya nggak enak bahwa nanti dikira saya GR, dikira saya terlalu berlebihan. Jadi rasa nggak enak itu yang kita miliki justru itu kemudian menjadi sebuah media, menjadi sebuah media untuk keberhasilan kekerasan itu dilakukan gitu. Dan itu jadi bumerang, sangat menjadi bumerang buat kita gitu. Jadi kita mulai harus kayak semacam pasang inilah alarm lah ya mungkin ya. Di mobil-mobil hybrid sekarang kan ada radius jarak nih motor sedikit udah bunyi tidut. Nah, Itu apa juga harus punya ya? iya, jarak 30 cm jarak 1 meter lah itu udah bunyi kan alarm mobil. Kita perlu yang seperti itu. Jadi ada semacam dalam diri keberanian dan ketegasan bahwa no, ada mengarah ke sana, no. Meskipun itu teman dekat, mungkin kalau yang tidak kamu percaya banget, no. Kadang yang dipercaya aja juga bisa jadi bangsat kan gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu tahu nih, harus belajar bahwa ketika kita mengalami kekerasan seksual dan kita butuh orang lain, itu kita harus kemana gitu. Itu kita perlu sadar. Dan kita perlu kepada orang yang memang tepat, nggak justru menyalahkan si korban gitu. Kadang kan, lu sih keluar malam gitu. Keluar malam itu hak manusia ya, tapi kalau ada yang melakukan kekerasan itu sudah kejahatan kan gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami juga bahwa selain kemudian keberanian diri, sudah kita ada bekal pengetahuan nih, bagaimana kekerasan seksual dan bagaimana kita harus bentuk-bentuknya apa aja, bagaimana kita memitigasi. Kita pasang alarm dalam bentuk ketegasan itu tadi. Terus kemudian kita tahu harus kemana, harus cerita kemana. Kalau levelnya sampai kemudian parah dan itu susah kita lawan, itu kita perlu orang lain gitu. Dan itu kita harus bisa connect kepada lembaga-lembaga atau layanan atau komunitas yang bisa mengadvokasi. Dan ini aku mau cerita, kalau di beberapa negara di barat, di luar, bukan barat ya, di luar, kayak Jepang dan beberapa negara, di Rusia juga ada, itu perempuannya dibekali skill bela diri. Itu wajib. Ada yang di beberapa daerah, di beberapa wilayah di sana, itu dibekali bela diri. Keren. Itu sebenarnya tujuannya, di Cina kalau nggak salah juga ada. Itu juga tujuannya sebenarnya untuk antisipasi, membuat suatu mitigasi terhadap untuk diri sendiri terhadap kekerasan seksual. Dan saya juga ingin menyarankan bahwa setidaknya kita tahu bagaimana cara mukul, bagaimana cara bertahan gitu loh. Cara bertahan itu seperti apa, setidaknya kita tahu. Kalau misalnya ada yang mau meluk kita harus seperti apa. Kalau mau ada yang mau pegang kita harus seperti apa. Kita perlu tahu. Menurutku perempuan-perempuan di Indonesia, karena kita negara sangat tidak aman peringkat kedua se-ASEAN, maka kita perlu tahu skill bela diri meskipun dasar hanya untuk tangkisan-tangkisan atau mitigasi-mitigasi ringan gitu loh. Kemudian setelah terjadi itu kita lari. Lari, cari tempat yang aman, yang rame atau teriak nggak apa-apa, teriak aja. Kalaupun yang paling enak itu kemudian, yang paling ini, kadang kan kita bawa perempuan itu kadang bawa semprotan atau apa, itu jarum pentul atau jarum pentul yang pemes itu loh Mbak. Ya, yang pakai jilbab udah sretus. Ya, nggak usah mikir kasihan kan. Kadang bawa semprotan, saya kan juga bawa semprotan tuh kemana-mana biasanya, tinggal semprot aja. Tapi itu yang kemudian akhirnya bikin saya confidence, benar ini guys, yang bikin saya confidence kadang pulang malam atau apa, karena saya punya skill bela diri. Dulu di SMA aku belajar namanya Kempo. Apa itu? Dari Jepang, bela diri dari Jepang. Ini bela diri. Itu akhirnya aku merasa confidence ketika aku merasa ada bekal untuk bertahan, dan aku nggak ada kekhawatiran ketika ini. Walaupun pulang malam. Walaupun di keramaian seperti apa. Jadi perlu kemudian ketika ada orang yang mencurigakan, yang kita feel nggak enak mencurigakan, atau ada orang yang sudah catcalling, kita perlu pasang muka, dan vibes itu sangat tegas gitu, sangat horor gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Bahkan kita sok-sok jadi perempuan berani. Ya harus berani tapi ya. Ya harus berani sih. Harus lagi, harus berani. Cuman memang. Anggap aja kita ini murid Adirai gitu loh. Hebat sekali, tinjuannya maut gitu loh. Nah, itu yang kadang sering saya pakai gitu. Jadi bayangkan saya kan agak tomboy ya, agak maskulin gitu. Stylenya gitu. Saya aja masih mengalami kekerasan seksual, pelecehan dari di luar jalan sana, gitu loh. Apalagi kemudian teman-teman yang memang
gini, kadang seolah-olah gini, kamu sih pakainya terbuka, Padahal pakaian nggak salah nggak sih? nggak ada jaminan, Ya kan? nggak ada jaminan. Kita tertutup aja kena, terbuka juga kena. Bahkan yang kekerasan seksual yang banyak dialami itu sama yang berjilbab. Iya, itu data dari Komnas ada, teman-teman bisa cek data di Komnas itu pakaian yang digunakan bagi korban untuk korban kekerasan seksual dari data itu ketika dia menggunakan justru pakaian sangat tertutup, bahkan pakai hijab. Gitu. Aneh nggak sih? Negara kita itu sok paling Islam gitu Iya, kan. tapi malah kena ya. Tapi paling cabul kayaknya. Follow up question. Itu dari diri sendiri ya, langkah mitigasinya. Tapi gimana kalau teman terdekat kita yang kena? Apa yang harus kita lakukan sebagai temannya atau sahabatnya? Mungkin ini bisa jadi edukasi juga bagi teman-teman. Misalnya Mbak nih, Mbak kena. Terus Mbak cerita ke aku, tapi aku bingung aku harus apa gitu. Itu aku mau nanya ke Mbak, kayak apa yang harus teman lakukan kalau lagi diceritain kayak begitu. Oke. Jadi bisa sebenarnya kita memposisikan diri kita juga sebagai korban. Jangan pernah mengkanter apapun yang dia sampaikan dulu, jangan pernah. Karena kadang sebagai korban itu ada yang mau cerita, ada yang enggak. Yang cerita itu alhamdulillah sih guys. Iya. Banyak korban yang nggak mau cerita, banyak. Dan itu kemudian yang pertama kita bisa menempatkan posisi kita, jangan judgement, jangan kemudian mengkanter narasi-narasinya. Kita perlu hadir di sebelah dia, perlu hadir untuk kemudian mendengarkan apa yang dia alami gitu. Kemudian kalau kita nggak tahu mau harus ngapain, cari bantuan kepada komunitas, kawal dia. Karena korban kekerasan itu rentan loh, secara mental itu kena banget. Itu bisa depresi, mulai dari ringan sampai berat, sampai mengarah ada yang bunuh diri. Iya. Itu ada. Dan setidaknya kita harus ada buat dia untuk supaya dia safety, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih jauh. Dan sambil kita mencari bantuan, mulai dari nanti komunitas ataupun organisasi yang memang juga bergerak di bidang advokasi. Itu perlu seperti itu. Tapi jangan pernah kemudian meninggalkan korban. Apalagi nyalahin kayak. Apalagi Kok bisa kamu gitu sih? sih? Iya, kamu sih gitu sih. Apa sih? Itu justru akan membuat mental semakin kacau gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga, masuk jurang lagi. Nah, yang kayak gitu. Jadi mental health ya, mental health itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor teman-teman. Karena summary ya, kesimpulan. Oh ya, tadi maaf kalau misalnya teman-teman ada yang ke-trigger dengan percakapan kita ya kayak takutnya nanti ada yang teman-teman ya sorry kalau misalnya kalau ada bahasa-bahasa yang berusaha menyelesaikan apalagi kan kita ngomongnya tentang kekerasan seksual ya. Nanti takutnya ada teman-teman yang di sana yang nonton, sorry kalau misalnya memang harus vulgar sih. Iya, tapi kita lihatnya baik untuk sharing dan semoga teman-teman yang belum kesimpulan kok kamu udah penutup enggak, sih. aku cuman takut ada yang ke-trigger gitu. Jadi di FISIP itu kalau ngomongin seperti ini apalagi misalnya eksplorasi ketua BEM atau itu pasti mereka kayak sorry yang kalau misalnya ada ke-trigger gitu. Takutnya memang ada penyintas sih nggak mau cerita terus ke-trigger gitu. Waktu ospek pun kami dulu ketika ada isu itu yang ke-trigger keluar ruangan gitu. Jadi kayak sorry misalnya teman-teman ke-trigger. Nah, ini bukan karena kami kuliah di UI ya, tapi buat UI love se-universe deh. Karena UI keren banget. Jadi waktu aku ospek ya bahasanya. S2 juga di ospek loh di UI guys. PSAF, pengenalan fakultas lainnya. Jadi di ospek di UI S2 campur S1 gitu ya. Bayangin, kami itu nggak dapat perpeloncoan gitu. Saya juga nggak ngelihat adik-adik S1 itu dapat perpeloncoan, nggak ada guys. Jadi di dalam ketika ospek di UI itu edukasinya pertama soal kesehatan mental. Jadi supaya nggak ada, karena banyak juga kasus ngerjain skripsi sampai bunuh diri. Karena merasa gagal, merasa nggak mampu, merasa bingung, merasa stres. Sampai bunuh diri itu ada. Nah itu kemudian UI berusaha untuk mengatasi persoalan itu, maka ketika ospek yang dikenalkan adalah kesehatan mental. Jangan pernah menganggap tugas ataupun tugas akhir ataupun tugas-tugas harian itu sebagai beban, dan bagaimana mengatasinya UI mengadakan layanan itu. Layanan psikolog di klinik Makala. Di klinik, dan itu gratis. Dan yang kedua, kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu menjadi pendidikan waktu ospek, dan itu sesinya panjang waktu itu kita dikenalkan. Betul.
Bagaimana kemudian ketika bentuk kekerasan seksual apa, bagaimana kita harus mengatasi ketika ada kekerasan seksual yang kita alami ataupun orang lain alami dan kita tahu dan harus mengadu kemana. UI punya satgasnya, punya layanan pengaduannya. Kemudian ini mungkin sebagai sampel ya, karena kebetulan kita kuliah di UI, jadi kita kenal banyak, tahu banyak gitu kan. Tapi ada beberapa kampus lain yang juga hebat gitu, tapi masih bisa dihitung gitu kan. Nah harusnya nggak bisa dihitung ya. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga ini ketika masuk nih mau ke FISIP nih, mau ke FISIP dari pintu depan, dari jalan utama masuk itu sudah ada mading segede gaban. Iya, itu isinya itu soal edukasi kekerasan seksual. Bener. Ya nggak sih? Kayak sayangi tubuhmu gitu. Dan juga bagaimana kekerasan seksual itu apa, bagaimana mengatasinya, jangan bungkam, jangan diam, harus speak up. Kita harus berani. Hal-hal seperti itu ditempel di mading UI dengan bahasa-bahasa hari ini ya, dengan bahasa-bahasa anak muda hari ini, dan itu sangat menarik sekali. Jadi artinya mulai dari birokrasi kampus sampai sivitas akademika keseluruhan masyarakat mahasiswa ini punya kesadaran yang progresif, yang sama, visi misinya sama. Dan kebetulan di FISIP pun itu ada satgasnya kan, dan isinya yang kayak kita ngomong variatif, ada unsur mahasiswa, unsur dosen, TND gitu, itu lengkap gitu. Salut sih sama FISIP karena memang dari pertama masuk aja kita istilahnya dicekokin dengan isu itu biar kita aware gitu. Itu keren sih. Ini untuk FISIP ya, FISIP UI maksudnya. Kalau di fakultas yang lain kita nggak begitu tahu banyak. Tapi kita karena sama-sama darah jingga ya, jadinya ngerti. Sama-sama dari FISIP juga. Di FISIP seperti itu yang dibangun gitu. Jadi akhirnya itu yang seharusnya ya bagi saya seharusnya di perguruan tinggi manapun, apapun fakultasnya, apapun kampusnya, perlu menerapkan itu. Udah deh, gak usah kemudian ospek itu kita perpeloncoan. Udah gak zaman gak sih? Bawain coklat buat kakak-kakaknya. Udah gak zaman itu matre banget gak sih? Maksudnya terus pakai atribut-atribut yang aneh-aneh. Jadi mereka itu habis waktu untuk pengadaan, untuk membuat yang nggak berguna. Dan itu. Nggak tahu itu esensinya apa sebenarnya. Kan mending diisi kayak. Tapi sekarang senangnya kampus-kampus sudah banyak berubah kayak ospeknya tuh untuk ngisi CV, untuk LinkedIn gitu-gitu sih. Alhamdulillahnya walaupun masih ada beberapa yang masih ada perpeloncoan, tapi untungnya sudah tidak separah yang dulu. Gitu. Harus itu penting sih, edukasi kesehatan mental dan kekerasan seksual harus ada di dunia pendidikan. Dan itu juga amanat dari Permen gitu loh. Kalau Satgas gak mampu ya, ayo kita budayakan dalam ruang-ruang yang lain. BEM-BEM itu harus aware juga supaya nanti ospek dikemas seperti itu. Gitu. Atau mungkin bisa bikin kayak komunitas atau UKM kan bebas ya bikin komunitas di kampus. Itu menurutku juga misalnya memang nggak mampu dalam Satgas ya, itu bisa jadi solusi sih Mbak. Iya betul. Berarti intinya isu perempuan ini memang sebenarnya harus bukan sebagai isu yang di nomor 2 kan, nomor 3 kan, tapi memang urgent harusnya karena dekat dengan kita. Jadi kalau dalam perspektif feminisme Pancasila, isu perempuan itu sama dengan isu kemanusiaan, isu perempuan sama dengan isu kebangsaan, dan ini isu masyarakat. Artinya perlu kemudian semua masyarakat, nggak hanya perempuan, termasuk laki-laki pun aware terhadap isu ini, aware terhadap masalah-masalah ini, gitu kan. Dan negara harus menjadi leading sektor untuk mengatasi persoalan-persoalan isu-isu perempuan dan anak gitu. Dan ini menjadi tren global juga karena kasusnya banyak setiap hari loh. Dan itu harusnya menjadi peran negara dan peran masyarakat gitu kan. Nggak bisa dipisahkan, ini hanya perempuan. Misalnya ada kasus pemerkosaan, ini urusan perempuan. Ataupun ada KDRT, ini urusan perempuan. Ataupun ada pemberdayaan, yang diberdayakan perempuan gitu. Ataupun ada isu-isu yang lain, EWD misalnya. Ya ini urusan perempuan, silakan aksi aja perempuan sendiri misalnya. Atau perempuan menuntut haknya sendiri, no. Harus bersama laki-laki, karena kita partner dalam berjuang. Kalau bahasa feminisme Pancasila gitu. Nggak boleh di kotak-kotak. Aku harus lebih belajar soal perempuan ini, apalagi di politik ya, itu aku harus belajar. Tapi Mbak, kita ini masih lama kan? Masih lama ya? Sorry ya, kita ada koordinasi nggak apa-apa. Ngomongin perempuan dan politik, menurut Mbak susah nggak sih Mbak perempuan ini survive di politik? Soalnya gini, aku merasa misalnya nih, aku pengalaman sendiri ya, ketika itu berkecimpung di dunia politik, entah itu GMI atau politik kampus yang lain ya, perempuan ini jarang terlibat. Terus kadang kalau misalnya lagi down, butuh supportnya tuh dari sesama perempuan, tapi dikit gitu.
Jadi aku pengen ngerti sih dari POV Mbak gitu, gimana perempuan dalam politik gitu. POV-ku soal tadi itu aku sederhana. Waktu itu aku kilas balik sedikit aja. Yep. Aku pernah gagal jadi ketua OSIS karena aku perempuan. Oh iya? SMA. Jadi aku waktu itu cuma jadi wakil karena suaraku cuma selisihnya 2 atau 3 gitu. Itu jelas-jelas di kupingku terdengar suara bahwa udah kita pilih laki-laki aja biar laki-laki yang mimpin. Itu di kupingku sendiri dengar seperti itu. Jadi aku pernah kalah dalam pemilihan OSIS karena aku perempuan. Itu sakit kan? Yes. Sakit sekali Sakit rasanya. banget, itu. sakit. Ya, Dan betul. ketika aku kuliah, Rocky Gerung itu aku love you so much banget sama Bung Rocky Gerung, Love the Universe, karena beliau yang pertama kali membuat aku belajar feminis. Kata-katanya itu gini, feminisme is justice. Feminisme itu adalah keadilan. Dari situ aku kemudian mencari tahu apa itu feminis dan lain sebagainya, sehingga kemudian dari situ aku belajar waktu kuliah. Jangan tanya tahun berapa. Waktu kuliah aku belajar feminisme dan itu aku mengenal banyak hal, termasuk ternyata aku ke-trigger. Oh, ternyata apa yang aku alami zaman SMA dulu itu aku sudah didiskriminasi karena aku perempuan. Gitu. Dan aku sudah dalam aspek politik siswa pada saat itu ya, politik kecil di sekolah, itu aku sudah dirugikan karena aku perempuan. Aku didiskriminasi karena perempuan. Itu akhirnya aku tahu di situ. Dan kondisi hari ini memang gini, perempuan di politik sekarang udah banyak. Perempuan-perempuan di Indonesia. Kita harus mengapresiasi lah ya. Melek politiknya sudah banyak. Tapi kadang gini, ada beberapa masalah di dalamnya. Ternyata di dalam pencapaian perempuan dalam aspek politik ya meskipun masih di bawah batas minimum 30%, tapi ternyata di dalam itu kita masih harus struggle banget. Masih harus struggle-nya apa? Soal kekerasan seksual kita masih mengalami, diskriminasi mengalami. Meskipun posisi perempuan itu sudah di politik, mereka masih terdiskriminasi. Jadi rupanya saya pernah dapat informasi bahwa ternyata beberapa ibu-ibu di parlemen itu juga dia mengalami diskriminasi karena dia perempuan. Meski dia anggota legislatif, dia mengalami diskriminasi karena perempuan. Itu banyak sekali gitu loh. Dan kemudian banyak juga perempuan-perempuan yang sudah di karya hidupnya, misalnya di sosiopolitik dan lain sebagainya, mereka juga didiskriminasi karena mereka perempuan lagi-lagi, karena mereka ibu dan lain sebagainya. Akhirnya nggak bisa naik jabatan, akhirnya mereka nggak bisa menjadi dipromosikan untuk di posisi yang lebih tinggi dan lain sebagainya, karena dia kamu perempuan, kamu punya anak nanti ribet dan lain sebagainya. Belum ikut suami. Yes. Saya spill dikit ya. Di lembaga HAM yang kemarin juga sedang melaksanakan belum lama melaksanakan seleksi, itu ada bahasa-bahasa diskriminatif. Untuk menjadi pejabat publik di lembaga ini, itu kita nggak boleh kalau dia masih pada peran pengasuhan atau punya toddler, punya anak yang masih dirawat. Itu lembaga HAM yang mengatakan bahwa nggak boleh kamu jadi pejabat publik di lembaga ini kalau kamu masih punya peran pengasuhan di rumah atau punya toddler. Diskriminatif nggak? Sangat diskriminatif, apalagi lembaga HAM. Artinya apa? Di satu sisi feminis ingin meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek ekonomi, pendidikan, politik. Tapi di satu sisi ada upaya-upaya untuk mereduksi gitu loh, untuk mereduksi itu gitu loh. Yang sini susah payah, yang sini susah payah menaikkan, yang sini susah payah menurunkan kan gitu. Nah, ini artinya itu dilakukan oleh perempuan juga gitu loh. Jadi kadang ada kemudian perlu yang sebenarnya kita lawan bersama itu bukan jenis kelamin makanya. Bukan laki-laki itu penyebab semua bencana alam bagi perempuan, no bukan. Tapi sebuah sistem, karena perempuan sendiri juga mau dalam politik, mau dalam sektor apapun, perempuan bisa jadi juga menjadi musuh dalam tanda kutip ya, bisa menyerang, bisa mendiskriminasi, bisa menggagalkan sesama perempuan itu sendiri gitu loh, dengan alasan-alasan yang sangat subjektif gitu. Jadi termasuk dalam politik seperti itu. Di Indonesia itu susah sekali, masih susah. Karena budaya politiknya sangat maskulin. Iya. Di kita budaya politiknya maskulin, guys. Sangat tidak inklusif. Iya, benar banget. Dan terutama untuk perempuan-perempuan yang milih terjun di dunia politik, dia kan struggle-nya, ya kalau ngomongin politik pasti ngomongin tentang kekuasaan ya. Itu pasti dia bakal
gimana caranya biar dapat kekuasaan itu struggle pertama. Iya. Tapi dia masih punya struggle yang lain yang kita ceritain tadi, Yes. ya kan lingkungan dia tadi kan mereka memang perempuan ini harus 2 kali sampai 3 kali ekstra usahanya ketika ada di politik. Ya, dan itu juga menyebabkan stres juga. Secara mental health-nya itu bisa terganggu. Yaps. Beban kerja Betul. ganda, terus Betul, stigma-stigma yang double gitu loh. Aku pernah Mbak cerita diriku sendiri sih lebih tepatnya kayak merasa aku sebagai perempuan ini dipandang sebelah mata dalam politik ya. Terus emang bener ngaruh ke mental karena kayak secara sistemnya kita nangis ya tiap malam itu menguras energi banget gitu. Dan ternyata yang nyembuhin adalah semangat dari sesama perempuan. Jadi ada satu senior aku yang sama-sama perempuan. Ternyata support dari beliau yang memang bisa bikin sembuh gitu loh. Itu memang apa ya, unik tapi kayak aku nemu juga gitu. Makanya aku kalau misalnya ngobrol soal perempuan dan politik, aku kadang nanya gimana sih kalau misalnya perempuan lagi dalam situasi tidak baik-baik saja di politik gitu, gimana caranya untuk sembuh, gimana caranya untuk tetap bertahan gitu. Ternyata sama-sama perempuan saling menguatkan ini juga sebagai salah satu solusi yang unik dan menarik gitu. Iya, jadi perlu ini negara kita menurut saya menafsirkan. Jadi pemaknaan Pancasila itu perlu dimaknai dalam perspektif feminis. Supaya di tiap silanya itu sebenarnya egaliter kok. Coba dibaca ketika kursus Pancasila Bung Karno di Istana Negara waktu itu Bung Karno membedah setiap sila Pancasila itu perspektifnya sangat berkeadilan gender. Mau dari sila pertama sampai sila selanjutnya, sila kelima. Termasuk permusyawaratan. Permusyawaratan hari ini diwakili oleh DPR. Nggak bisa kalian bermusyawarah, DPR bermusyawarah, isinya itu boys club gitu loh. Nggak bisa. Karena ada perspektif perempuan, ada pengalaman-pengalaman perempuan yang nggak dialami oleh laki-laki. Betul. Apakah laki-laki nanti akan aware terhadap organ reproduksi perempuan? Padahal kita punya cara approach sendiri loh perempuan itu Iya. sebenarnya dalam politik. Iya. Kan? Buktinya juga soal hak-hak anak dan lain sebagainya itu berangkatnya dari usulan perempuan bahwa perlu ada perlindungan anak yang seperti ini itu karena juga perempuan yang kemudian mengalami pengalaman itu. Termasuk menjaga reproduksi perempuan karena perempuan yang memiliki itu, kanker serviks dan lain sebagainya perlu diseriusin oleh negara dalam bentuk kebijakan. Itu juga usulan dari perempuan karena mengalami itu gitu. Maka kemudian dalam konteks permusyawaratan di Pancasila aja itu perlu kemudian representasi yang namanya perempuan. Kalau kata Bung Karno, perempuan itu separuh dari kekuatan bangsa. Separuh dari kekuatan bangsa ini lemah, maka bangsa ini nggak akan pernah bisa mencapai cita-cita Pancasila. Ibarat oleh Bung Karno diibaratkan sayap burung Garuda nih. Burung Garuda sayapnya 2 kan? Ya kali burung Garuda sayapnya sempleng 1. Jadi burung Garuda sayapnya 2 nih. Ibarat sayap kanan dan sayap kiri ini representasi laki-laki dan perempuan. Badan burung ini itu negara Indonesia. Bisa burung ini terbang itu karena kedua sayap ini sama kokohnya. Balance. Kalau masih ada kekerasan dalam berbagai bentuk, masih ada diskriminasi. Nggak bisa ya? Iya, perempuan masih harus di KDRT sampai meninggal, harus dicampakkan dalam politik, gak diberikan akses yang adil. Ini emang satu sayap ini bisa mengangkat burung ini terbang. Bullshit, itu nggak ajaib, nggak sulapan gitu loh. Jadi perlu kemudian ini sama-sama stabil, sama-sama kokoh, sama-sama kuat supaya negara ini bisa terbang menuju kesejahteraan. Dan negara perlu memaknai itu, termasuk dalam politik harus dibaca, harus ditafsirkan, harus dimaknai dan diterapkan. Bagaimana Pancasila dilihat dalam perspektif feminisme gitu loh, supaya nggak diskriminasi. Menarik, ilmu baru. Catat Risa, belajar lagi. Ini summary. Oke, kita boleh summary. Karena kita udah lama banget nih ngobrol karena seru ya. Kayaknya perlu sesi 2 nih, tim produksi. Sesi 2 Ladies Club gitu. Iya. Oke, kita summarize apa yang kita obrolin hari ini. Oke guys, jadi karena ini temanya kita ngobrol santai untuk refleksi IWD, jadi kita seputar IWD dan beberapa isu yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan masih terjadi sampai hari ini, menjadi PR bersama gitu ya. Jadi summary kira-kira sederhananya bahwa situasi yang tidak stabil, berbagai bentuk kondisi-kondisi yang merugikan salah satu pihak, ataupun dalam hal ini banyaknya kekerasan yang dialami perempuan, ataupun dalam berbagai sektor ya, itu kemudian berdampak sangat signifikan bagi kesehatan mental perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, pola asuh dan juga kemudian lingkungan
ditambah kemudian stigma-stigma hari ini yang masyarakat kita itu sekali baca mengamini gitu Iya. kan. Sayang banget sih Belief itu. sistemnya seperti itu kan. Nah, itu yang kemudian juga menyebabkan banyaknya dari kita ataupun dari orang lain di sekitar kita itu mengalami kesehatan mental juga. Jadi mulai dari lingkungan, mulai keluarga ya paling Yap, yang paling yang utama paling keluarga. terdekat. Keluarga, lingkungan di sekitar sampai bahkan situasi hari ini ya banyak generasi yang di PHK, menganggur dan lain sebagainya. Itu juga akan menyumbang kekerasan kesehatan mental gitu loh. Apalagi poinnya? Ini kita hari ini refleksi untuk diriku sendiri, aku belajar banyak banget tentang perempuan sama Mbak Fanda karena memang bagiku sendiri sih perempuan isunya urgent ya karena memang harus dibahas kita harus campaign kemana-mana gitu tapi realitanya memang orang-orang tidak banyak yang aware kayak ya udah gitu doang gitu. Jadi hari ini aku lebih belajar soal tentang perempuan itu sendiri ya. Jadi kita lebih sharing ya, kalau Mbak sharing tentang kesehatan mental sama aku lebih sharing tentang perempuan ke Mbak. Dan semoga ini menjadi sifatnya komplementarial ya. Jadi sama-sama insight baru buat kita berdua dan ya itu tadi harapannya memang ada sesi 2 dari obrolan kita hari ini karena memang nggak cukup nih waktunya ya. Betul. Gitu Ya sih. betul. Dan juga pesannya mungkin kepada teman-teman sekalian, kesehatan mental itu nanti akan berpengaruh kepada kesehatan yang lain. Dan kemudian oleh sebab itu kita perlu aware terhadap yang pertama love yourself gitu. Yaps. Mencintai diri sendiri, jangan sampai kita mengorbankan diri terjebak pada situasi-situasi yang red flag dalam bahasa hari ini yang merugikan kita. Dan yang kemudian yang kedua selain love yourself juga cintai sesama, karena kalau kita mencintai sesama nggak akan ada kekerasan di dalamnya. Betul, intinya Gitu mah ya? kalau sesimpel, ini kayak closing statement ya, sesimpelnya adalah kalau aku ngomong, bahagiakanlah orang yang membahagiakan kamu. Karena memang kalau kita terlalu mikirin sesuatu yang bikin kita sakit hati, itu bakal impactnya bakal ke kegiatan kita sehari-hari dan itu bisa berimpact juga ke orang lain. Jadi mungkin teman-teman bisa untuk selalu stay positif, selalu untuk menebar kebaikan kemanapun dan selalu untuk belajar karena memang kita nggak cukup dengan ilmu yang kita punya. Jadi jadilah gelas kosong dimanapun dan siap diisi oleh isi apapun. Wah, ini zen, ini ilmunya zen, cangkir kosong. Oke teman-teman gitu ya, tolong belajar sejarah International Women's Day karena di situ ada sejarah panjang yang luar biasa diciptakan oleh perempuan dan tolong dicatat revolusi itu diciptakan oleh perempuan. Oke, mungkin itu aja. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Love you so universe. Nice to talk with you, Mbak Fanda. Oke, tos.